Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut lagi ke pertemuan 7 oleh saya PJ Rengganis Aini. Kita akan belajar struktur data, materinya sorting dan searching. Pertama untuk sorting. Seperti biasa, laser pointer. Jadi sorting itu proses pengurutan. Intinya pengurutan yang sebelumnya acak menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Nah, ada dua jenis metodenya, yaitu yang pertama ada ascending atau naik, berarti kecil ke besar. Contohnya nanti descending turun, besar ke kecil. Misalnya diketahui ada array 1 sampai 6, maksudnya berarti isi elemennya totalnya ada 6 elemen, terus dengan ini nilai elemen tersebut. Terus kita langsung pasang tuh data acaknya 21, 10 pasang. Nah, untuk terurut ascendingnya berarti tinggal urutkan, cari yang paling kecil mana angkanya, simpan ke depan, lanjut cari yang terkecil, simpan ke depan, dan seterusnya. Kalau descending atau besar ke kecil, berarti ambil yang terbesar, pasang, cari lagi yang terbesar selanjutnya, pasang, dan seterusnya sampai ke kecil gitu. Terus untuk jenis sorting, ada 6. Kita bakalan belajar ini semua sekarang juga. Bubble sort, selection sort, insertion sort, shell sort, merge sort, sama quick sort. Sekarang bubble atau exchange sort. Jadi bubble atau exchange sort adalah metode yang membandingkan elemen dengan elemen yang berikutnya untuk ascending. Jadi elemen sekarang lebih besar sama dengan elemen berikutnya, maka dilakukan proses penukaran. Jadi untuk bubble sort ini merupakan metode yang paling sederhana. Jadi kita tinggal lihat nih, misalnya 6 sama 8. Berarti kan dia nggak lebih besar kan, dia lanjut lagi. 8 sama 7. 8 lebih besar dari 7, dia bakal di swap. Nah, swap. Sekarang 8 sama 2. Kan lebih besar angka 8 kan, dia akan swap gitu. Ini doang syaratnya. Elemen sekarang lebih besar elemen berikutnya, dia swap. Dia akan bertukar tempat. Tapi cara ini paling tidak efisien dan membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena udah selesai 8 nih, udah di pojok. Ulang lagi dia dari awal. 5 sama 3, terus nanti 3 sama 1, terus sampai ujung. Nanti ulang lagi sampai ibaratnya yang n faktorial, jadi kesini sampai ujung, terus yang keduanya sampai ujung, ketiga sampai ujung, 4 sampai ujung, sampai ujungnya udah nih yang 8 gitu. Jadi ini sangat tidak disarankan untuk digunakan. Terus ada selection sort. Selection sort ini metode pencarian elemen dengan nilai terkecil, baru dilakukan pertukaran dengan elemen KI. Jadi kita langsung cari nih, mana elemen paling kecil. Tuh 6, 5 ini. Oh, di sini angka 7 terkecil. Dia langsung tukar ke sekarang lagi di mana. Nih, dia nyari dulu semua. Oh, angka 0 paling kecil. Langsung tukar ke elemen ke 1 gitu. Terus angka 1 paling kecil, langsung tukar ke 2. Angka 2 yang paling kecil, langsung simpan ke 2 gitu. Gimana sih? Langsung simpan ke 3. Jadi dia cari dulu mana yang paling kecil, baru simpan ke yang kosong, maksudnya paling awal, langsung ditukar. Mana yang paling kecil langsung simpan ke yang selanjutnya. Nah, nanti untuk activity kita akan belajar tentang selection sort, codingannya. Terus, insertion sort. Jadi, pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi 2 bagian, yaitu yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Misalnya, nih, ada 5, 6. Ini kalian udah jelas GIF-nya, jadi kalian tinggal liatin aja. Tuh, 3. Dia geser dulu, geser lagi. Oke, gitu kan. Terus 1. Berarti 1 kemana nih? Sini, dia langsung ke sini kan, otomatis gitu. Jadi dia langsung misahin yang udah diurutin tuh, ditempatin di sini nih. Nah, yang di kotak hitam, baru dia lihat selanjutnya. Kalau yang selanjutnya lebih besar dari angka 6, ya udah dia nggak dipindahin gitu, nggak di-insertion ke sesuai urutan yang udah ditempatin yang hitam ini, yang warna hitam ini gitu kan. Kalau misalnya lebih kecil, yang selanjutnya dia bakal nyari nih, simpan di mana gitu. Di sini, oh ini 2 tuh lebih kecil dari 3, berarti simpan di sini gitu. Sekarang 4 lebih kecil dari 8, oh berarti kita harus masukin ke yang kita punya ini nih, ke sort kita. Sekarang cari yang mana yang tempat khusus buat angka 4 ini gitu. Oke. Terus cell sort. Cell sort ini dia jarak antara 2 elemen yang dibandingkan dan ditukarkan tertentu. Jadi kita ngelihat jaraknya. Misalnya ini awalnya nih yang masih acak. Kita langsung pasang misalnya jaraknya 3. Kenapa 3? Enggak 5 misalnya. Kalau 5, ini 1 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ke sini. 2 tukar sama 8. Udah itu udah kan? Nggak bisa diapa-apain lagi. Maksudnya ngapain? Karena tujuannya jarak ini, misalnya jarak sama dengan 3. 2 ke 3 nih. 1, 2, 3. 2 sama 3 tukeran. Udah itu.
ke yang selanjutnya, terus 3 lagi, 1, 2, 3, tukeran. Oke, 2 sama 10 nih udah tukeran. Terus yang selanjutnya lagi yang 15. Tuh 2, 3, pas jadinya kan sampai ujung, baru tukeran lagi. Jadi 8, 15. Sekarang udah kayak gini, langsung jaraknya sama dengan 1. Mau 2 juga sebenarnya nggak masalah. Pokoknya kita tentuin dulu jaraknya mau berapa. Udah itu satu-satu. Jadi dari 1 dulu, yang kedua, ketiga. Kalau yang ketiga udah sampai sini, maksudnya kan pas ditukar dia udah yang paling ujung tuh. Ya udah, nggak usah. Berarti nanti jaraknya dikurangin lagi sampai bakal berakhir jaraknya sama dengan 1. Nah, pas jaraknya sama dengan 1, ya udah tinggal 3 sama 2, kecil mana? 2. Oke, simpen, tukeran kan. Sekarang 3 sama 8, kecil mana? Tetap 3, nggak usah diapa-apain. Lanjut lagi yang 8. 8 sama 22, tetap simpen kan, tetap biasa aja, nggak di swap, karena tetap 8 lebih kecil dari 22. Sekarang 22 sama 10, baru 22 lebih besar dari 10 kan, dia di swap. Nah, sekarang 22 sama 15. Jadi, kalau shell sort tuh dia jaraknya dulu yang gede, jadi langsung acak, apa ya, dia mengurutkannya langsung dengan yang paling jauh dari dia gitu. Baru nanti kalau udah seenggaknya udah mulai agak terurut, dia baru langsung jarak sama dengan 1. Jadi seenggaknya nggak gini banget. Kalau bubble sort kan satu-satu banget kan, benar-benar satu gitu. Tapi itu yang paling gampang, karena intinya ya udah kita tinggal urutin aja pelan-pelan yang mana yang paling kecil gitu. Ini kalau shell sort enggak. Nah, sekarang ada merge sort. Merge sort ini agak susah, jadi dia tuh ada yang namanya divide, conquer, sama kombinasi. Untuk divide, dia memilih elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian. Ini tahapan dari merge sort. Kalau pas conquer, jadi conquer-nya ini dia akan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Nah, untuk kombinasi, dia akan mengkombinasikan 2 bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Sebelumnya, mohon maaf, saya ngomongnya ngebut, biar durasinya nggak kepanjangan, karena ini materinya banyak, sort sama searching itu. Terus, nih, misalnya lihat, ini GIF-nya udah jalan, nanti kalian kalau lihat PPT-nya juga bisa ngerti sendiri kok. Jadi dia langsung bagi jadi 2 bagian, yang belum sama yang udah nih. Terus dia nyari. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak yang tadi sih, cuman gitu deh. Agak lebih rumit karena ada yang divide, ada yang conquer, dan kombinasi. Kenapa? Ada kayak gini. Nanti di yang selanjutnya, yang quick sort, ini teori doang. Maksudnya kalian baca aja nggak masalah. Karena bagi saya lebih gampang tuh pas di sini. Nah, quick sort ini terdapat data A misalnya yang mempunyai n elemen. Ini data A, ada sekian elemen. Nah, pilih sembarang elemen dari data tersebut, misalnya X. Di sini dia pasang 3. Dia pilih angka 3. Kemudian semua elemen tersebut disusun dengan menempatkan X pada posisi J sedemikian rupa, sehingga elemen ke I sampai ke J-1 mempunyai nilai lebih kecil. Nah, ini kalian harus baca. Jadi intinya, angka 3 ini dia lihat nih kanan kirinya. Yang mana yang lebih kecil? Kalau angka 1 lebih kecil dari angka 3, dia tukeran gitu loh. Angka 5 lebih besar, di angka 3 dia pindah ke kanan. Jadi kayak ada 2 sisi gitu, 2 subdata, kiri kanan. Kalau yang lebih kecil disimpan ke kiri, yang lebih besar disimpan ke kanan. Makanya kita dari awal harus pilih dulu mau elemen mana dulu yang pembanding. Nih, kalau misalnya udah 1, 2, udah urut gitu kan, udah sama, nggak ada yang bisa ditukar lagi, maksudnya udah 1, 2, 3. Udah dia nggak terjadi apa-apa kan. Karena dia udah tahu ini udah urut, ya udah dia langsung pasang kotak hitam ini, maksudnya udah fix. Sekarang lihat tuh, 4 sama 5. Oh, 4 tuh lebih kecil dari 5, baru langsung tukar. Sekarang, nih, lanjut lagi yang sebelahnya. Dengan pembandingnya 4. 4 sama 8. Udah angka 8 itu udah lebih besar dari angka 4 kan. Ya udah, dia nggak ngapa-ngapain lagi. Gitu. Sekarang 6 pembandingnya. Sekarang dia lihat kanan kirinya. Oh, 5 nih lebih kecil dari angka 6. Dia tukeran. Gitu. Jadi pokoknya yang lebih kecil dari angka ini, dia langsung pindah ke kiri. Yang besar dibiarin di kanan, gitu. Sekarang 7 sama 6, ini lebih kecil, dia bakal tukeran lagi. Nanti dia bakal lihat lagi, 6 sama 5. Sama 7 juga kan. 6 sama 7 udah fix. Terus 6 sama 5, dia lihat. Tuh. Mana yang lebih kecil? 5. Oh, udah pas gitu kan. Kalau udah pas, baru dia udah fix gitu. Dia ngecek lagi nih, 7 sama 8, mana yang lebih kecil. Oh, ternyata pas. Ya udah, nanti bakalan di kotak hitam yang udah pas gitu. Jadi quick sort itu intinya sama pakai divide conquer, bedanya dia nggak ada kombinasi. Kalau di sini kan ada materi kombinasi. Buat tahu kombinasi apa, saya males kalau nungguin GIF-nya bakal lama. Nanti kalian nontonin aja GIF-nya, karena ini udah jelas banget dari awal, dia pindah-pindah. Kalian tontonin ya. Terus bacain aja definisinya juga udah jelas sebenarnya. Terus langsung ke searching. Searching adalah suatu proses pencarian data dari sejumlah data yang ada.
pencarian ini bisa yang sudah terurut ataupun yang belum terurut. Terus dua jenis metodenya, ada yang disebut sequential searching atau pencarian berurutan, ada binary search atau pencarian biner. Untuk sequential searching, jadi kita mencari data yang dicari dibandingkan satu persatu sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Ya udah, kita nyari satu-satu aja. Kayak ibarat kita bubble sort nih. Kalau bubble sort kan dia nyari dulu kan, terus mana yang paling kecil, kalau ketemu dia tukeran. Nah, kalau searching dia nyari juga, nyari mana yang kita mau, terus sampai ketemu, atau kalau nggak ketemu, dia bakalan ditambahin di akhirnya gitu. Yang kita cari biar ketemu maksudnya kan, jadi dia tambahin di posisi terakhir gitu. Terus sayangnya di sequential searching ini tuh algoritmanya panjang, big O-nya, maksudnya waktu tempuhnya. Kenapa? Karena kalau misalnya angka yang kita cari ada di paling ujung, berarti kalau datanya ada n elemen, ya dia harus nyari sebanyak n elemen juga gitu. Nah, kalau misalnya udah n elemen dan masih nggak ada, berarti n plus 1 elemen kan, dia berarti harus ke yang selanjutnya lagi gitu. Intinya ini agak panjang karena dia harus satu-satu, ya udah dia nyari sequential searching, beruntun terus cari lagi gitu. Terus yang kedua, binary search. Binary search ini digunakan kalau udah diurutkan. Tadi kan kita udah belajar sorting, jadi kita sorting dulu, baru kita search. Tuh, urutkan dulu, baru bagi dua data tadi dengan jumlah data yang sama pada masing-masingnya. Kemudian data dibandingkan dengan data terakhir dari subdata yang pertama. Kalau misalnya data yang dicari lebih kecil, pencarian dilanjutkan pada subdata pertama dengan terlebih dahulu membagi dua lagi. Nah, ini sebenarnya kalau kalian nontonin GIF-nya, nanti kalian bakal nyadar ini mirip-mirip kayak sorting yang divide conquer ini. Nih, kayak match sort, jadi kayak lihat lagi terus. Tapi dia kayak bagi dua sisi gitu. Ada yang kiri, ada kanan, kiri, kanan. Ini sama quicksort juga kayak gitu. Intinya, buat materi ini, kalian liatin aja dulu GIF-nya. Karena definisinya juga udah, maksudnya penjelasannya pun udah lengkap sebenarnya. Ya udah. Oh, nanti untuk activity, nih, ada codingan. Seperti biasa, ini library kalian udah hafal. Kita langsung baca mainnya dulu. Nah, outputnya dulu kita lihat. Jadi, ada data length-nya. Data length itu panjang elemennya. Kita mau, kan materi ini tuh, materi sorting sama searching, kita pakai array. Di saat kemarin kita pakai linked list, single linked list, double linked list, sekarang kita pakai array. Kita pasang array-nya sebanyak 6 elemen yang bakal dimasukin gitu kan. Terus, angkanya, ya kayak biasa, 0 sampai 5 kan. Karena array itu dari 0, angkanya 22, 10, 15, ya selanjutnya. Terus, ini data elements are dia nyetak semua isi array, terus iterasi 0. Nah, iterasi 0-nya itu adalah dia langsung nyari mana yang paling kecil. Nah, kalau udah ketemu yang paling kecil, dia swap gitu. Kalau misalnya, ini kan udah nih, dia swap ke sini, 2, di swap ke 22, langsung ke yang paling pertama. Ini kan selection sort, jadi activity kita belajar tentang selection sort. Nah, 2 ini udah yang paling kecil, langsung simpan ke yang pertama. Sisanya urut nih, 10, 15, 3, 22, tadi kan udah tukeran sama 2, 8. Sekarang lihat yang ini, yang iterasi 0 ke 1. Kita lihat lagi, mana yang paling kecil selanjutnya, angka 3. Ya udah, langsung swap ke yang kedua. Langsung. Terus cari lagi yang paling kecil, 8. Langsung di swap ke yang ketiga. Dan seterusnya gitu. Langsung selesai. Nah, itu activity kalian. Untuk penjelasan, pertama, seperti biasa, array-nya A, cuman di sini masih 20, nanti pas udah masuk enter the data length, baru udah ketemu, tadi kan kita masukin 6 tuh. Terus kita panggil ke input data ke sini. Ini seperti biasa, fungsi dengan parameter, A-nya ini masuk ke ini, A array, terus N-nya masuk ke, ya udah N. Sekarang ke ini, pakai for. Kenapa pakai for? Karena kalau mainnya array kan elemennya banyak, jadi kita pakai for buat manggil satu-satunya. Terus i sama dengan 0 dulu, i kurang dari n, i plus plus. Jadi dia nyetak satu-satu. Intinya a 0-nya berapa, a 1-nya berapa. Jadi dia nyetak ini nih. 22, 10, 15 ini. Gitu. Kan enter the element 22. Tadi kita masukin 22. Ya udah, dia nyimpen di A0, 22. Terus A1-nya 10, nyimpen. Ya udah, pokoknya ini buat nyimpen sekaligus langsung cetak nih.
Nanti udah kesimpan, udah kecetak, dia masuk ke sini, data elements are. Tuh, ya kan lanjutannya. Udah, print data juga udah lagi. Oh, ini print data. Untuk print data, jadi kan the data elements are tuh yang ini nih. Dia input dulu ini, cetak dulu ini, print ini. Terus sekarang dia mau nyetak ini nih, 22, 10, 15, 3, 28. Dia masuk ke print data. Ya udah pakai for lagi. Tuh kan langsung AI lagi nih kayak gini. Jadi dia udah nyimpen, udah ngebaca, terus di sini dia cetak gitu. Di print data ini. Sekarang masuk lagi ke fungsi select sort-nya. Fungsi select sort berarti masuk ke void select sort. Dengan parameternya sama juga tuh, sama semua kalau kalian nyadar. Terus ada variabel lagi i, j, temp, sama min. Jadi untuk materi ini, kita untuk melakukan swap itu kita butuh satu variabel baru namanya temporary atau pakai swap gitu. Terserah ini kita mau pasang swap atau temp biar buat tukerannya gitu. Min itu buat nyimpen nilai yang paling kecil. Jadi kan kita tujuannya mau secara apa nih berarti? Dari kecil ke besar gitu kan. Berarti apa? Ingat gak kalian? Nih, kecil ke besar. Berarti ascending. Dia naik dari kecil ke besar gitu. Naik. Udah ascending. Jadi kita pakainya min. Kalau misalnya kalian bikin codingannya mau descending, berarti ini pakainya max, terus nanti ini pun diubah nih. Ya udah, ntar dulu. Min sama dengan i. Minnya 0. Terus for j, i tambah 1. J kurang n, j plus plus. Jadi, intinya kita pasang dulu nih awalnya tuh ya elemen pertama dong. Elemen pertamanya masih 22. Terus, untuk yang selanjutnya, elemen selanjutnya, j ini, nilai j itu i plus 1. I plus 1 berarti yang selanjutnya lagi. Nih, 10. Yang keduanya. Kalau misalnya i yang pertama itu lebih kecil dari yang kedua, ya udah dia bakal lanjut terus, bakalan tetap kayak biasa nih, min sama dengan i. Dia nyimpen minnya dianggap masih i, pokoknya yang paling kecil. Nah, for tadi udah j i plus 1 ini kita kasih if kondisi. Jadi kalau misalnya a minnya lebih besar dari aj, kalau misalnya ini ketemu nih, kita kan nyari, ini ada logikanya, for-nya ada for lagi, for nested, dalamnya lagi ada if lagi. Di yang kedua, kalau misalnya kita nemu, kan jadi dia nyari dulu nih jalan. Kalau kondisi if-nya nggak terpenuhi, dia lanjut lagi. Kalau misalnya a min lebih besar dari aj, dia bakal terus, pokoknya dia bakal terus, pas sampai dia ketemu angka 2, baru dia masuk ke sini nih, yang dalamnya if, yaitu min sama dengan j, temp, a, i. Jadi, yang ini baru dia tukeran nih. I-nya jadi sama dengan minusnya, maksudnya yang paling kecilnya, a minnya. Jadi, 2 ini bakalan ditukar sama yang sekarang lagi dibahas gitu. Disimpan di yang paling pertama. Nanti pas yang udah disimpan, ya dia kan nyari lagi nih. Ketemu 3 tuh lebih kecil gitu kan, paling kecil. Ya udah dia tukar lagi ke yang kedua gitu. Dan terus kayak gitu. Makanya kita butuh 2 for, terus kita kasih if lagi, terus minnya lebih besar dari aj. Ya udah, iterasi cetak i-nya. I-nya tadi kan masih paling awal nih, min sama dengan i. I-nya sama dengan 0. Jadi saat iterasi 0 masih begini, terus sampai ke selesai iterasi 5. Kenapa sampai iterasi 5? Karena maksimalnya kan sampai n, sampai 6. Jadi dia cuma sampai 5. Terus cetak data. Print data dia manggil lagi fungsi print data ini buat nyetak doang. Buat nyetak ini nih, 2, 10, 15, 3, 22, 8. Inti codingannya, pokoknya kalian lihat select sort-nya. Terus kalian lihat awalnya dia pasang misalnya data pertama, terus dia bandingkan dengan data kedua. Kalau misalnya data pertama sama data kedua masih kayak gini, masih lebih besar, maksudnya dia belum ketemu yang paling kecil ini, dia nggak bakal swap. Kalau dia udah ketemu yang paling kecil, kan dia terus membandingkan gitu loh, ini lebih besar dari yang ini, terus yang ini lebih besar dari ini, salah kan? Nah, berarti yang ininya dia swap ke awal gitu loh. Udah kayak gitu inti codingannya. Nah, di swapnya di mana? Swapnya yang pas pakai temp. Jadi nanti kalian logikainnya gitu kalau misalnya mau kasih logika. Cuman untuk LA, saya pasangnya, kalian ada tadi kan saya udah jelasin nih array
1 sampai 8. Jadi ada 8 isian, ada 8 elemen. Nah, berdasarkan data ini, kalian pilih terserah mau yang mana. Pilih 3 dari ini yang bagi kalian gampang. Terus kalian sorting secara ascending. Jadi kalian bikin secara kayak yang ini nih, yang kayak give ini nih. 3 misalnya. 3 kita lihat subdata kiri dan kanannya. Oh, ada 4 udah lebih besar dari angka 3, jadi didemin. Kalau sekarang dia lihat lagi yang 2 lebih kecil dari angka 3, baru dia swipe. Nah, saya mau kalian jelasin kayak gitu. Tapi cara jelasinnya gimana, kan itu tadi bentuknya give. Ini kalian jelasin pakai di Excel. Jadi kalian bikin tabel, kalian lihat iterasinya iterasi berapa. Contoh pada slide ke-7. Slide ke-7 tuh yang mana? Slide ke-7 tuh yang ini. Nanti kayak kalian jabarin gitu loh, maksudnya yang acaknya tuh segini loh. Terus pas jarak ini kan karena kebetulan karena shell sort jadi dia pakai jarak. Kalau misalnya kalian pilih merge misalnya, kalian tulis aja ada subdata kiri, subdata kanan misalnya. Subdata kirinya awalnya berapa. Kalau kalian mentok banget, pusing nulis tabelnya gimana, baru udah kalian jabarin aja, karena nanti pas di logika itu kan baru listing tuh tabelnya. Pas logika ya kalian jelasin aja isi tabelnya gimana. Kayak yang tadi jarak misalnya, berarti jaraknya harus 3 dulu, terus bla 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 gitu. SS tabel list untuk listing, iya logika berisi penjelasan langkah pengerjaan dari listing tersebut dan nggak ada output. Ini LA. Pokoknya kalau kalian nggak ngerti nanti tanya saya lagi. Gampang sih, intinya kalian tinggal milih, ya udah terus kalian ascendingin aja. Tapi bikin tabelnya. Nanti saya tunjukin modulnya sebentar biar kalian bisa lihat bentuk tabelnya. Terus ada ujian plus-plus. Maksudnya ada ujian plusnya. UFOL, enggak lah, U plus 25. Jadi nanti saya yang nilai. Terserah kalian mau ngerjain apa enggak, terserah. Pokoknya maksimalnya saya kasih 25. Nanti nilainya tergantung saya. Kalian kerjain nih ke 6-6-nya dari data ini. Jadi kalian urutin aja ini semua, urutin. Terus ya udah urutin tapi satu-satu, terserah pakai enggak terserah, maksudnya satu-satu pakai bubble sort dulu, pakai selection sort. Jadi nanti listingnya ada 6 tabel kan. 6 tabel, pas logika jelasin tuh satu-satu tabelnya apa aja, kenapa, bla bla bla. Baru di paling bawah lagi rangkumannya. Rangkuman materi pertemuan ini, pertemuan 7 gitu. Banyak emang ujian UPLUS ini, maksudnya kayaknya bakal panjang gitu kan. Cuman ya udah kalau misalnya syaratnya tuh kalian ngerjain 6-6-nya. Kalau rangkuman segala macem nanti saya ngeliat dari kaliannya, maksudnya kalau jelek ya paling nggak bakal dapet U25 ini gitu loh. Paling UPLUS-nya jadi 10, 5, nanti saya kasih pas udah saya umumin ujiannya, kalian dapat nilai berapa gitu. Saya suka ngasih nilai kalian, jadi nanti di akhir kalian bakalan tahu kalian UPLUS berapa, ujian nilainya kalian berapa gitu. Cuman untuk ujian saya belum nyiapin, kayak yaudahlah saya lihat dulu materi ini kalian ngerti apa enggak. Soalnya banyak sih. Terus intinya kalian kayak apa ya, pas pertemuannya tuh nggak usah repot-repot, karena sebenarnya yang penting kalian nonton videonya. Kalau kalian belum sampai sini, belum sampai di akhir ini, belum nonton videonya, ya kalian nggak bakal ngerti. Soalnya ini banyak emang. Terus udah, any question, thank you gitu. Intinya UPLUS. Oh ya, UPLUS kasih kesan pesan juga. Nanti bakalan UPLUS 3 lagi. Jadi 28 kalau misalnya ngasih kesan pesan sama ya perfect gitu loh. Kayak yang udah saya bilang, penulisan LA itu bentuknya paragraf yang bagus, terus codingannya di bold. Cuman karena ini bentuknya tabel, nggak usah di kayak gitu. Yang penting bentuknya paragraf rapih gitu. Jangan kayak step yang jangan dinomorin kayak satu, jangan kayak tutorial ya. Udah gitu aja, sekian dari saya. Saya cek dulu berapa menit. 24 menit. Kemarin saya bisa sampai 30. Oh yaudah, kita lihat dulu ini ya sekalian. Ini udah saya bahas, terus kita pakai array, udah. Terus saya enable dulu. Ya, ini lagi kan. Terus ini udah. Nah, ini nih. Ini bubble sort. Kalian tuh, jadi saya mau kalian bikin tabel kayak gini. Tulis iterasi ke-1-nya berapa. Ya udah, tuker lagi. Kalau misalnya masih nggak ada yang masih sama, misalnya datanya ini, misalnya ini 22, 10, 15, ya udah. Kalian lihat kan, kalau bubble kan kalian lihat ke kanannya gitu, satu-satu kan. Lihat ke kanannya, oh ini lebih kecil. Ya udah tuker. Terus udah nih,
lihat lagi ke kanannya nih, 22 sama 15. Ini yang lebih kecil, tukar lagi. Sekarang ini sama ini lebih kecil, tukar lagi. Ya udah, kalian jabarin aja gitu. Kalau udah sampai mentok ujung, baru masuk ke iterasi kedua. Berarti sekarang lihat lagi yang 15 sama 3 langsung, karena 10 udah yang paling ujung untuk di sini. 15 sama 3. Geser lagi, terus kayak gitu. Ya. Udah, kalian bikin tabel ini. Nanti kalian kan lagi lihat videonya nih, kalian SS aja, maksudnya ini untuk bubble sort, model tabelnya kayak gini loh, nih. Oke, kayak gini. Terus, tuh, kelihatan nggak efisien bubble sort tuh, karena Jumax min 1 dari data. Misalnya, nih lihat kalau kalian nyadar, di sini aja angkanya udah sama semua nih. Ini sama semua. Dia ngapain kerja keras sebagai kuda kayak gini gitu loh. Makanya ini codingannya nggak efektif, jadi jarang dipakai. Terus untuk melakukan sorting ini kita butuh prosedur tambahan tukar data. Ini ada di TPLP. Tambahan tukar data swap untuk menukarkan 2 buah elemen dalam data. Atau kalau di codingan activity kita pakainya temporary. Cuman ini kan di Pascal, sekarang kita pakainya bahasa C. Terus untuk selection sort, tadi udah saya bahas. Ini kayak ada nih, kemudian data tersebut. Nah, ini penjelasannya udah saya jelasin. Atau kalian nonton GIF-nya juga bisa. Terus ini kalian bisa SS dulu kalau misalnya penasaran. Nah, ini nih kayak gini. Untuk selection sort tadi, ya udah dia cari yang paling kecil, dia pindahin ke awal. Cari paling kecil, pindahin ke awal gitu ya. Kalian bikin tabel kayak gini, baru nanti kalian jelasin di logikanya gitu. Terus cell sort, ini penjelasannya, kalian baca. Terus ini, nah bikin lagi tabel kayak gini. Oh, kalau cell sort udah ada ya. Cell sort udah ada. Terus dia dikembangkan oleh Carl Hoare. Terus apa lagi ya? Ini udah saya masukin juga. Ini ada contoh yang lain. Cuman kalau saya yakin kalian kalau ngeliat ini pasti pusing. Jadi kayak udah nggak saya masukin. Terus searching cuman teori doang. Karena intinya searching ya kita nyari satu persatu doang gitu. Di saat kalau sorting itu kita nyari satu-satu juga ada. Terus harus di swap juga gitu. Lanjut lagi. Ini masih teori juga. Udah selesai. Gampang kan? Materi sorting searching gitu aja. Yang susah tuh kan ada 6. Sortingnya banyak. Dan itu yang bakal jadi U plus kalian kerjain semua. Kalau untuk LA cuma 3 aja, kalian bebas pilih yang paling gampang bagi kalian. Tapi nanti saya lihat juga, maksudnya kalau sekelas pada milih 3 yang sama, terus jawabannya sama semua ya, berarti kan bisa LA sama, jadi hati-hati. Oke? Cuman yang ini, karena saya ngecek, nanti saya bacain satu-satu, kalau yang ada yang sama, nggak jadi, batal U plusnya. Untuk orang itu doang, maksudnya yang sama tadi ya. Jadi, jangan sampai sama, terus jangan dibedain cuma di rangkumannya doang, karena ya kelihatan gitu. Ya udah, tontonin aja ya GIF-nya. Jelas kok. Panjang soalnya kalau saya nungguin dia gerak gitu. Kan lama. Udah, gitu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tulis kesan pesan di U+, biar saya bisa lihat kesalahan saya. Maksudnya, biar bisa saya kembangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.